Kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas. Tilang itu berat. Kamu gak akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dilan, kembali lagi dengan saya Novi Dan saya Septi dalam acara Dilan, Dialog Lalu Lintas. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Taruni dari Akademi Kepolisian. Oh Sep. gitu. Iya, langsung aja dengan Mbak siapa namanya? Nama saya Bella Ibratiwi, Panggilannya? panggilannya Bella. Boleh kamu panggil Mbak Boyla ya? Boleh. Oke. Nah kalau boleh tahu nih asal daerahnya Mbak Bella di mana? Saya dari Muara Jawa. Muara Dari Jawa. Kecamatan Muara Jawa. Wow, Berarti ternyata Kaltim putra ya? daerah, putri daerah. Putri ya? daerah. Ah, Benar. Boleh tahu Mbak, sekarang umurnya berapa? Saya umurnya sekarang 22 tahun. Kelahiran tahun berapa berarti Mbak? Tahun 1998. 98. Oh, masih muda, Mbak, ya? Masih sama kayak kita muda juga. Iya, sama kayak kita muda ya. Lulus. Iya, bener. Lulus akpolnya tuh udah umur berapa? Saya lulus Akpol sekitar tahun maksudnya untuk tesnya atau lulus Tesnya, dari Akpol? lulus tesnya. Kalau lulus tesnya saya 18 tahun. 18 18 tahun. 18 Berarti tahun. berapa lulus tuh? SMA langsung daftar atau bagaimana nih? Saya setelah SMA itu langsung daftar, tapi saya sempat gagal satu kali di tahun pertama. Jadi saya daftar 2 kali baru keterima di Akpol. Oh begitu. Kalau boleh tahu gagalnya yang pertama ini gagalnya di mana? Di tes tahap apa? Saya gagal di tahap panitia akhir daerah di Polda Kaltim. Oh begitu. gitu. Ha. Mbak Bella, Ya. Duluan deh, duluan. boleh ya. Mbak Bella kenapa sih mau jadi polisi? Pertama saya punya motivator besar, yaitu bapak saya sendiri, karena bapak saya sendiri seorang polisi. Oh bapaknya polisi. Ya. Ibu? Ibu saya ibu rumah tangga. Rumah ya. tangga. Kalau Lalu- boleh tahu, mohon maaf nih dipotong. Kalau boleh tahu bapaknya berarti polisi di sini juga? Di Dulu Kaltim juga? Dinas di sini. Iya, dinasnya di Polres Kutai Kartanegara, Mhm. tapi sekarang sudah pindah di Polda Kalimantan Timur. Oh, gitu. pindah ke Polda. Oke, boleh lanjut. Yang tadi. Jadi dulu saya termotivasinya karena bapak saya ingin anaknya itu ada yang mengikuti penerus dia dulu. Ah, dulu. kalau boleh tahu berapa saudara nih Mbak Bella? Saya 4 saudara. 4 saudara. Mungkin ada kakaknya yang sudah jadi polisi atau bagaimana? Kakak saya pertama Mhm. laki-laki sudah jadi polisi juga, alumni Akpol juga tahun Oh. 2019. Oh. Sekarang dinas di Polda Gorontalo. Oh, lumayan jauh loh. Kemudian yang kedua Mbak Bella. Ya, saya anak kedua. Berarti masih punya adik 2 lagi Masih ya. punya adik 2 lagi. Masih kecil. Masih kecil, satunya kelas 2 SMP, satunya masih 5 tahun. Mbak Bella, kenapa sih pilihnya Akpol? Kenapa nggak pilihnya Bintara mungkin atau ya di Bintara sih? Karena saat itu saya termotivasi dari ibu saya, kalau harus lebih dari bapak saya gitu. Jadi kan kalau misalkan di Akpol itu dia ada kuliah, terus juga dia lulus juga jadi sarjana terapan, tapi setara dengan S1 gitu. Oh, berarti sama ya. Ah, bapaknya polisi ya Mbak ya? Iya, Dinas polisi. di mana Mbak kalau boleh tahu? Bapak saya dinas di Polda Kalimantan Timur. Oh gitu. Kalau Mbak Bella sendiri berapa saudara sih Mbak? Saya ada 4 saudara, saya anak kedua. Anak kedua. Anak pertama? Anak pertama laki-laki, Hmm. polisi juga. Oh polisi juga. Sekarang dinasnya di Polda Gorontalo. Sama Akpol juga. Sama Akpol tahun 2019 lulus. Oh gitu. Mbak Bella susah nggak sih masuk Akpol? Kalau dibilang susah, karena saya sendiri kan tesnya 2 kali. Ya pernah sempat gagal. gugur Mbak ya. Sempat gugur. Terus memang ada beberapa tahap yang memang harus dilewatin, seperti kesehatan, administrasi, psikologi, jasmani, akademik. Itu tesnya nggak hanya di Polda saja, tapi di Akpol itu kami dites kembali. Oh berarti ada 2 kali Iya, tes. ada 2 kali tes. Jadi
di daerah kami bersaing di daerah, tapi kalau di Akpol kami bersaing di seluruh Indonesia gitu. Tapi ada yang gugur. Ada. Oh, ada yang gugur. Karena juga harus kan dites ulang gitu. Kalau memang tidak sesuai standar ya gugur, dan juga menyesuaikan kuota yang masuk. Berarti Jadi- Mbak Bella ini hebat banget ya, dari Iya, hebat banget. kuota yang sedikit seluruh Indonesia masuk ya. Iya. Akpol hebat banget. Nah, kan biasanya kalau orang-orang tuh sering ngomong ya, kalau misalnya masuk Akpol atau masuk polisi itu bayar gitu. Nah, kalau Mbak Bella sendiri gimana menurutnya? Kalau menurut saya tuh nggak bayar, yang seperti itu tuh, yang seperti itu tidak bayar. Tapi kalau memang ada bayarnya, ada seperti biaya bolak-balik dari rumah saya kan Muara administrasi. Jawa Ya. ke Polres Kutai Kartanegara kan harus ada biaya seperti ya Biaya gitu. transportasi. Terus kalau misalkan kayak kesehatan itu kan saya kan juga harus menjaga gitu. Jadi ngecek harus sebelum. check up gitu. Jadi biar saya tahu kekurangan saya itu masih di mana kayak gitu. Benar sih. Nah, untuk ini kan selama ini udah tingkat berapa sih kalau boleh tahu? Ini sudah tingkat 4. Tingkat 4 berarti Tingkat 4 di Akademi Kepolisian itu disebut Brigadir Taruna. Brigadir Taruna. Berarti itu sebentar lagi mau lulus gitu ya? Iya. Nah, berarti kan Mbak Bella nih banyak nih pengalamannya, sudah tingkat 4. Berarti sudah 3 tahun ya? Iya, sudah 4 tahun. Oh, sudah 4 Sudah 4 tahunan tahun, di cukup lama ya. di Akpol sendiri gitu. Nah, gimana sih, kita mau dengar nih cerita-ceritanya mungkin selama pendidikan di sana dari awal sampai sekarang sudah tingkat akhir. Kalau dulu dari saya junior sampai sekarang senior itu kami di sana itu seperti diajarkan kekompakan kayak gitu, senang. Terus saya lebih merasa selama di Akpol saya jadi lebih disiplin kayak gitu, karena memang segala sesuatunya itu diatur, seperti apel, olahraga, makan itu semuanya diatur, tidur juga diatur kayak gitu sih. Semuanya serba diatur ya. Iya. Benar sih memang. Terus belajarnya, tapi tetap harus belajar gitu. Ya tetap harus belajar. Kami ada kuliah itu dari jam 7 pagi hingga jam 17.30 sampai sore. Iya, full. Dan itu sistem pembelajarannya nggak hanya belajar materi aja, ada praktek lapangannya juga. Gitu. Apa itu pas awal-awal saja atau sampai pada tingkat ini masih ada masih ada pelajaran lapangan? Untuk sampai tingkat 4 masih ada. Saya kemarin di tingkat 4 itu masih melaksanakan pusdik seperti itu. Pusdik itu juga harusnya kan kami datang ke pusdik-pusdik yang ada di Jawa, tapi karena keterbatasan sekarang wabah Covid, jadi kami melaksanakannya secara online daring itu. Oh, berarti sekarang Mbaknya memang udah di sini sejak lama gitu ya? Iya, Udah berapa lama? sudah sekitar 7 bulan. Sudah sekitar 7 bulan melaksanakan daring berarti ya. Berarti berarti cuma mandiri lah ya, jogging-joggingnya, olahraganya. Iya. Di sini tuh ada juga aplikasi yang mengatur taruna gitu, namanya Akpol Siap gitu. Jadi kami setiap harinya selama PJJ pembelajaran jarak jauh itu wajib mengisi yang namanya protap taruna. Jadi kami wajib berjemur, mengirim makanan sehat, itu berupa foto seperti olahraga juga, lalu meminum vitamin, cek suhu seperti itu. Kalau untuk lari, untuk tingkat 4 sendiri taruninya wajib 3 kilo sehari. Jadi kami ada aplikasi gitu pakai Strava, nanti dicek kaminya ngirim link gitu. Jadi beneran lari atau enggak gitu. Baik. Mau membahas awal masuk Akpol nih Mbak. Kalau di kami Bintara kan itu ada namanya Dasba ya, pendidikan dasar ya. Kalau di Akpol sendiri ada nggak sih Mbak? Berapa bulan kira-kira? Kalau di Akpol ada diksarnya, namanya itu gabungan diksar itu sekitar 3 bulan. 3 bulan Di ya? Akademi Militer itu gabung 4 angkatan, Akpol, Akmil, AU sama AAL. Itu bergabung di Semarang di Akpolnya sendiri atau bergabung di Akmil di Magelang ya Mbak ya? Iya. Gabung di Magelang semua. Magelang semua ya. Jadi 4 angkatan itu di Magelang semua. Kalau boleh tahu jarak antara Akmil sama Akpol ini, Akademi Kepolisiannya berapa jauh? Kalau Bisa ditempuh berapa jam gitu? sekitar 2 jam setengah. Oh, Sekitar 2 jam setengah. lumayan jauh juga ya. Iya. Nah, kemudian nih Mbak Bella, untuk pendidikannya sendiri itu kan kalau Akpol kan dia
satu pendidikan gitu sama taruna ya bahasanya kalau laki-laki. Nah itu gimana tuh sistem pendidikannya? Apa larinya barengan atau tapi belajarnya bisa atau gimana? Kalau untuk seluruh kegiatan tetap sama, tetap bareng-bareng. Tetap bareng, berarti larinya di sana bareng Seperti ya? apel itu, untuk lari itu juga bareng karena kalau taruninya biasanya di paling depan, barisan paling depan. Oh, Jadi gitu. yang ngatur langkah paling depannya itu sama lagunya juga tuh taruni. Jadi yang belakang taruna ngikutin. Iya sih, karena kalau cewek yang di belakang malah ini Ketinggalan. ya, Takutnya laki-laki kan panjang Iya. alias tinggi. Nah Mbak Bella nih sudah 4 tahun di Akpol. Ada cerita menarik nggak sih selama pendidikan di Akademi Kepolisian? Kalau yang paling berkesan di saya ini dulu ada waktu besar di Akademi Militer. Saya dulu ada sekitar kegiatan yang namanya Caraka Malam. Apa itu? Caraka Malam itu kami menelusuri hutan gitu, tapi dibekali satu lampu. Kalau untuk taruni dia dikasih dua gitu, maksudnya 2 orang. Oh, Kalau tarunanya 1 orang. Jadi oh berarti bukan berkelompok gitu Mbak ya? Bukan. Bukan ya? kami disuruh jalan sendiri gitu, dikasih peta sama bawa satu lampu, itu sekitar setengah 12 malam disuruh menelusuri hutan buat nemu jalan yang sesuai peta yang dituju itu. gitu. Iya. Berarti tapi ada yang nggak nyampe. Ada yang tersesat nggak Mbak di hutan gitu? Iya. Oh nggak ada. Nggak ada. Itu perjalanannya jauh, yang ditempuh itu berapa kilometer gitu Mbak? Jauh karena saya ingat sekali saat itu saya nyampe jam 3 pagi. Jam 3 pagi Dari dari jam setengah 12 ya. Sampai jam 3 Lumayan 3 pagi. jam setengah mencari jalan di tengah hutan ya, saya bayangkan Iya, tengah hutan benar. yang gelap. Gila sih. Cuma Iya. membawa apa tadi Mbak? Lentera ya? Ya, Apa? lentera sama peta. Lentera sama peta sendirian. Bayangkan. Masih. Selalu deh. Nah jadi biasanya Mbak waktu pas pada saat itu bawa senjata juga nggak atau sama bawa Iya, bawa senjata, ransel, helm, lengkap pokoknya. lengkap ya? Berapa lama itu Mbak? Pakai itu maksudnya? Pakai itu sekitar 3 bulan di Dikser itu pakai terus. Apa itu? Oh gitu ya. Berarti setelah 3 bulan Iya, sudah nggak pakai lagi. Sudah tidak pakai lagi kalau di Akpol. Mbak di tengah hutan gelap ya, apa nemu suara-suara yang aneh atau gimana gitu? Bayangkan ya, kami masih membayangkan nih Iya, gimana sih walaupun jalan di berdua tengah kan. malam, jalan di tengah hutan tengah malam gitu kan gelap Mbak. Ya cuma terdengar suara jangkrik gitu atau suara Iya. aneh-aneh gitu. Di jalannya itu Oh. tetap ada seperti ada gimana ya, kayak kode gitu. Kode kalau misalkan lewat sini, kita harus tahu kode sandinya itu, oh berarti ini kita kesini gitu. Jadi kami kan diajarin kode sandi gitu. Oh ada Iya. kode sandinya Iya. yang menunjukkan Berarti kayak arahnya ya. Anu gitu, HP Iya. gitu ya? Iya, nggak bawa Oh, nggak HP. bawa. Nggak bawa HP. Nggak lewat ya. Jadi Mungkin harus- sandi seperti apa nih maksudnya Iya, Mbak? Yang jadi ditempel Ditempel Oh, di pohon. di pohon Iya. kayak pramuka ya? Iya. Oh iya pramuka benar-benar. Tapi memang di situ ada kayak yang mistis-mistis gitulah. Ada juga Biasa ya cerita pasti. mistisnya ya, namanya juga tengah hutan. Benar. Ada lagi nggak Mbak pengalaman lagi yang lain? Pengalaman waktu yang di- menarik di saya lagi itu kalau di Akpol ada yang namanya keluarga asuh. Keluarga Apa asuh. itu? Jadi saya kan junior saat itu, namanya pemilihan keluarga asuh resimen namanya. Jadi saya keluarga asuh resimen Bayangkara namanya. Iya. Jadi sistem pemilihannya itu seniornya nanti membuat lingkaran, kami yang juniornya di lingkaran kecil gitu. Nanti kami senior sama juniornya tuh sama-sama tutup mata. Nanti siapa yang dapat pelukannya itu jadi kakak asuhnya. Oh gitu. Iya. Gitu. Itu laki-laki sama wanita gabung atau wanita? Enggak. Oh, beda. Wanita-wanita. Oh, wanita, laki-laki, Laki-laki. laki-laki. Oh begitu. Berarti itu kakak asuh. Oh berarti kayak mentornya gitu ya, selalu ngasih tahu gitu ya. Iya, tapi lebih kayak kakak kandung gitu Oh, kalau kakak selama di pendidikan gitu. Oh. Jadi kayak Kalau- lebih dekatnya ke kakak asuh itu. Berarti Oh, setiap gitu. mau cerita apa-apa sama dia aja Iya. gitu ya. Iya sih, benar. Karena Ibarat lama panutannya. Ya sih. kan? Karena lama kan 4 tahun. Iya. Sendirian kan gak enak, jadi harus ada kakak asuh. Iya. Kalau untuk cewek sebutannya taruni, taruna, atau- Taruni. taruni. Kalau untuk laki-laki taruna Taruna. gitu ya. Oke nih kalau gitu. Nah, Mbak, ada nggak pesan dan kesan nih khususnya untuk Sobat Dilan? Jadi Sobat Dilan itu fansnya Dilan ini, Dialog Lalu Lintas. Nah, Mbaknya kira-kira ada pesan dan kesan nggak? Mungkin daftar, Motivasi. ya motivasi sih untuk daftar Akpol, mungkin siapa tahu di luar sana banyak yang mau.
motivasi untuk yang mau daftar Akpol, pokoknya jangan nyerah. Ya. Yang pertama tuh harus dapat restu dari orang tua terlebih dahulu. Mau sekeras apapun usahanya, kalau misalkan orang tua nggak ngerestuin, pokoknya sulit jalannya. Iya, benar banget. Jadi pokoknya harus banyak doa dan pokoknya minta restu ke orang tua terutama ibu. Baik, terima kasih Mbak Bella sudah menyempatkan waktunya dan terima kasih buat informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Mbak Bella bisa lulus dengan baik ya tahun ini dan juga Amin. bisa menjadi polisi yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparan dan berkeadilan. Nah, buat Sobat Dilan yang masih mempunyai pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar atau DM di IG dan Facebooknya Satlantas Polres Kukar. semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo Sobat Dilan, jangan lupa saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas Tayang setiap hari Sabtu pukul 8 Minta di channel YouTube. Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa share ke Sobat Dilan lainnya.